Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Nama saya Iin. Nama saya Justina Melani. Saya dari GGP Sialom. Suka ikut Lamsia, kadang suka ikut jemaat ini juga. Nama saya Ibu Sari. 9. Baru 1 sebenarnya, di rumah masih ada 2, cuma belum selesai. Ini perjalanannya cukup panjang. Pertama, saya tuh bikin nggak seperti ini, saya tuh nggak puas gitu, udah putus asa. Malah saya sempat di foto juga, saya tanya sama Yani, Yan ini bisa nggak ditampilkan gitu? Oh jangan, itu hijau semua gitu, harusnya merah gitu. Ini dari kawat bulu. Yang ini, itu sama ini kedua. Terus sama ini juga, terus sama ini. Pertama permen juga sih, permen. Dan dari sini, terus langsung ke sini punya idenya. Tadinya saya tuh mikir, barang bekas boleh nggak ya? Pikir-pikir temen punya Yakult, jadi saya juga suka minum Yakult juga. Jadi saya minta ke temen kumpulin Yakultnya gitu. Kalau tutup ini sebagian saya juga minum juga, terus sama temen-temen dibantuin juga nyariin. Kalau pinus ini nyari sendiri di depan gereja. Permen saya tadinya nyobain, boleh nggak ya pakai permen ya dibikin pohon. Tapi nyobain dulu 1, tapi lolos nggak apa-apa ini. Jadi saya bikin lagi. Saya senang memang dengan kerajinan tangan, karena tangan saya itu kan suka berkeringat. Kalau misalnya saya asik dengan kerajinan tangan, saya tuh lupa, udah gitu jadi kadang-kadang kering sendiri, dan ingin memberikan sesuatu lah yang baik buat Tuhan. Sampai saya berdoa, Tuhan kasih saya bantuan supaya saya tuh jangan gagal lagi. Ingin ikut partisipasi, seneng sih sebenarnya, nggak ada paksaan sih. Karena kepengen menyumbangkan untuk memeriahkan ulang tahun GKI Kebonjati. Saya rasa setiap orang punya talenta, walaupun kecil, tapi dia bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kalau hatinya juga ada kerinduan untuk itu. Harus mulai melangkah gitu. Kalau udah sekali melangkah, pasti dia jangan diem. Langkah kedua, langkah ketiga gitu. Akhirnya nanti dia bisa ikut pelayanan yang lebih banyak gitu. Kalau ada kegiatan apa-apa ikut-ikut aja gitu. Jadi biar kita juga jadi fine gitu tuh, ke yang bontinya juga seneng gitu. Saling support gitu kayak gitu lah.
Buat teman-teman yang punya talenta, kita salurkan dan kita memeriahkan Gereja Kebonjati yang ke-100. Harapan saya ada banyak jiwa-jiwa baru yang bisa kembali ya, terutama pada mereka yang merasa sekarang kesepian, tidak ada teman untuk komunitas yang baik. Saya rindu sih kalau mereka bisa ikut bergabung kembali. Semoga tambah maju, terus apalagi ya, jemaatnya banyak gitu ya. Harapannya semoga gereja bisa menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dan juga anggota GKI Kebonjati juga. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100. Semoga kita semua selalu diberkati dan bukan hanya itu, tapi juga ikut melayani di dalam Tuhan.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang menghadap Allah dengan penuh ungkapan syukur karena pernyataan Tuhan dalam keseharian kita. Mari dengan berdiri, kita naikkan pujian baginya. Dapatkan di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Ku dapatkan di telinga bunyi lagu yang kudus, juru selamat besertaku dan hidupku ditebus. Dapatkan di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Ku dapatkan di tanganku bunga-bunga berseri, bunga hijau bagi kamu yang ku dapat ku beri. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me.
Sefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Umat yang terkasih, saya Pendeta Setia Hadi dari GKI Emmaus Surabaya. Mari kita mohon bimbingan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bersama merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dalam terang, kasih, dan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita ambil dari kitab Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bacaan firman Tuhan ini kita renungkan dengan tema kasih Allah yang membawa sukacita. Umat terkasih, setidaknya ada 3 pernyataan kasih Allah. Yang pertama, Allah itu hadir bagi kita. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang maha hadir, omnipresent itu, menyatakan dirinya ia bukan Allah yang jauh dari kita. Ia adalah Allah yang dekat, ia adalah Allah yang akrab, ia Allah yang membersamai perjalanan kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dinyatakan dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia bukan sekadar hadir. Ia adalah Allah yang mengulurkan tangannya untuk menyertai, untuk menuntun, untuk melindungi, untuk memimpin. Ia omniscient, Allah yang maha tahu. Ia tahu keadaan kita, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang terjadi, baik dahulu, sekarang, atau hari-hari ke depan. Ia adalah Allah yang maha tahu, dan di dalam kehadirannya, di dalam pengetahuannya atas apa yang sedang kita alami dalam kehidupan ini, Ia adalah Allah yang mengulurkan tangan, Allah yang mau berkarya dalam kasih dan kuasa-Nya, Allah yang omnipoten, Allah yang maha kuasa itu hadir, tahu, dan mau menyatakan kuasa-Nya dalam karya-karya yang Allah kerjakan untuk kehidupan kita selaku umat-Nya. Itu sebabnya Allah adalah Allah yang memberi diri untuk bersama-sama berjuang dalam perjuangan kehidupan kita. Apapun yang sedang kita alami, karena Dia tahu, Dia hadir, Dia Allah yang maha kuasa, Ia Allah yang mau berjuang. Maka disebutkan di sini Allah lah pejuang. Dengan demikian mau dikatakan, kalau kita berhasil menjalani kehidupan, melewati banyak hal dalam dinamika kehidupan ini, dan kita dapat berdiri tegak, berdiri kokoh, hidup berkemenangan saat ini, semua itu bukan terjadi oleh karena kita sendiri. Adalah Allah, Sang Pejuang. Dia yang berjuang untuk kita melalui kehadirannya, melalui segala hal yang Ia tahu tentang kita, dan melalui pekerjaan-pekerjaannya yang tidak pernah berhenti, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu disebutkan di sini,
Dia pejuang. Dan oleh karena Allah itu Allah yang pejuang, Allah lah yang memberi kemenangan kepada kita. Allah bersama-sama dengan kita untuk berjuang di tengah kehidupan yang memang mesti kita lalui dengan perjuangan. Ada upaya, ada usaha, dan tentu ada doa karena kita perlu memohon pada Allah yang hadir, Allah yang menyatakan kasih-Nya, Allah yang berkuasa, Allah yang tahu tentang kita. Nah, saudara-saudara umat yang terkasih, itu sebabnya pada bagian selanjutnya dikatakan, Ia bergembira, Allah bergembira atas kehidupan kita. Allah penuh sukacita karena Ia yang hadir, Ia yang tahu, Ia yang berkarya. Ialah yang terus mengerjakan apa yang baik. Dikatakan dalam bacaan kita, Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Kasih-Nya itu selalu mendorong Allah untuk membarui kehidupan kita dari waktu ke waktu. Dan tentu pembaruan itu adalah pembaruan yang menuju pada kehidupan yang semakin baik. Kehidupan yang semakin menyerupai apa yang Ia tetapkan. Kehidupan yang semakin menyerupai kehidupan Tuhan. Karena itulah Ia berkata, atas kita Tuhan bersorak-sorai. Tuhan bersorak-sorai melihat kita hidup berkemenangan. Karena Dia, kasih-Nya itu betul-betul membawa sukacita bagi kita, tapi sukacita juga bagi Allah. Sebab itu kita semua dipanggil menjalani hidup dalam Allah yang sedemikian mengasihi kita dan Allah yang menghantar kita untuk mengalami hidup penuh dengan sukacita. Amin. Jemaat GKI Kebonjati yang terkasih, selamat merayakan ulang tahun yang ke-100. Selamat merayakan kehidupan, persekutuan, kesaksian, pelayanan yang Tuhan percayakan dengan kegembiraan dan sorak-sorai karena kasih Tuhan yang dinyatakan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Perkenalkan, saya nama Koko Kurniawan, bergereja di GKI Kebonjati. Pada tahun 1996, saya ikut katekisasi karena saya mau menikah. Dan pada saat itu yang mengajar saya itu Pendeta Heno Senoh almarhum, yaitu menanyakan sama saya, kok kamu ikut katekisasi mau nikah ya? Iya, kalau nggak nikah enggak. Saya punya pemikiran, kan kalau ngobrol sama pendeta kan harus jujur. Terus pada tahun 2008 saya itu ada kerinduan untuk melayani di gereja sendiri. Pada saat itu 2008 itu saya berdoa sama Tuhan selama kurang lebih 2 tahun ingin pelayanan di GKI Kebonjati. Pada tahun 2010 Desember, pada saat itu teman kami Pak Suherman Chandra mengajak saya untuk menjadi kolektan. Saya sangat senang sekali pada saat itu karena doa saya terkabulkan. Makanya saya siap untuk melayani dalam kolektan. Pada Januari 2011 itu saya mendapat kunjungan dari GKI Kebonjati, pendeta dan penatua 2 orang, berarti 3 orang ya. Saya tuh mikir pada saat itu, oh jadi kolektan aja sampai dilawat sama pendeta dan penatua. Saya juga istilahnya itu sampai seketat itu ya GKI Kebonjati. Pemikiran saya, kita itu kan cuman sebagai aktivis kolektan lah. Ternyata dalam percakapan itu, saya itu
dipilih untuk sebagai penatua. Saya juga pada saat itu bingung karena hal yang tidak terpikirkan pada saat itu saya sebagai penatua. Karena sebagai kolektan aja saya udah bersyukur gitu ya bisa melayani di gereja saya. Saya juga nggak bisa menjawab pada saat itu. Saya juga minta waktu karena belum kepikir apa-apa karena saya juga harus berunding dengan istri dan anak-anak saya. Pada saat itu kami juga berkumpul, pada pelawatan itu berkumpul beserta anak dan istri. Akhirnya saya juga bergumul atas permintaan dari GKI Kebonjati untuk melayani Tuhan sebagai penatua. Dan saya juga akhirnya setelah bicara sama anak dan istri dan berkomitmen bahwa kalau saya sebagai penatua berarti saya itu kalau ada rapat atau apa saya juga harus bisa mengikuti. Dan biasanya kami itu kalau misalnya pulang dari gereja, saya itu beserta anak istri itu pasti main ke mall jalan-jalan. Dan pada saat kita juga sebagai penatua udah pasti nggak akan bisa, mungkin ada rapat atau pertemuan yang lainnya gitu. Dan ini merupakan satu anugerah bagi saya. Ternyata Tuhan itu baik sama saya karena saya dipilih sebagai penatua, hal yang tidak terpikirkan bagi saya, dan saya menempati di posisi sebagai bendahara. Ini merupakan sebuah tanggung jawab saya kepada Tuhan dan kepada jemaat untuk mengelola keuangan gereja. Dan pada saat itu juga ternyata godaan bagi saya itu sebagai penatua itu sebelum dilantik ternyata besar. Karena pada saat itu Januari 2011 istri saya juga mulai pelayanan sebagai di Paduan Suara Efrata 1. Ternyata pada tanggal 8 Maret 2011 ternyata istri saya itu sakit. Sakit itu hal yang tidak terpikirkan bagi saya. Ternyata istri saya itu kena kuasa gelap. Dan saya itu pada saat itu juga bingung. Dan kami juga berdoa sama Tuhan. Karena kita itu orang GKI kan tidak terbiasa dengan doa yang panjang-panjang. Makanya saya cuma berdoa itu doa Bapa kami. Dan ternyata akhirnya pada Maret pelantikan, saya berserta istri dan anak-anak saya bisa menyaksikan saya sebagai penatua, ditahbiskan sebagai penatua. Dan saya bisa melayani Tuhan. Ini merupakan satu anugerah bagi saya bisa melayani Tuhan di gereja saya. Dan ini hal yang mujizat bagi saya. Terima kasih atas kesaksian saya. Saya bersyukur bergereja di GKI Kebonjati, saya bisa belajar lebih memperdalam lagi mengenai iman, belajar sabar, dan belajar memahami mengenai Kristen itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Harapan bagi GKI Kebonjati Wonderful 100 tahun. Selamat ulang tahun yang ke-100 untuk Gereja Kebonjati. Hari ini kita merayakan 1 abad perjalanan iman, kasih, dan pelayanan. Semoga gereja ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi tempat pertumbuhan iman yang penuh kasih dan menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Harapan kami, semoga setiap langkah yang diambil ke depan dipenuhi dengan hikmat dan pengharapan baru, serta semakin kuat dalam melayani jemaat. Teruslah menyebarkan cahaya kasih Tuhan, dan semoga pelayanan Gereja Kebonjati senantiasa membawa damai dan sukacita bagi semua. Selamat merayakan, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
ke atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai belah yang karam merindukan di ufuk timur bagi salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat yang remuk reda, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri. Teruras darah suci yang mengalir. Disari pada bukit Kalvari, di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri. Teruras darah suci yang mengalir. Disalib pada bukit Selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati yang ke-100. Terus berkarya, menjadi berkat bagi sesama, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang membawa sukacita. Dalam setiap hari, kami ingin merasakan kebahagiaan di dalam-Mu. Ajar kami untuk berbagi sukacita dengan orang lain. Kami percaya bahwa kasih-Mu mengubah segalanya. Dalam nama Yesus, kami bersyukur atas sukacita yang Engkau berikan. Amin.
Lansia GKI Kebonjati mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 GKI Kebonjati. Wow, wow, wow. Kami Komisi Dewasa mengucapkan selamat ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati. Tuhan memberkati. Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Halo, nama saya Maya. Hari ini aku akan membaca quotes. Tuhan menciptakan alam dengan kasih-Nya. Mari kita jaga dan cintai ciptaannya seperti Tuhan mencintai kita. Sebuah kamar baru. 2 Raja-Raja 4. Siapakah Nabi Elisa itu? Dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan dan penerus dari Nabi Elia. Suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya dan suaminya yang mengundangnya makan. "Mari, makanlah bersama kami," kata perempuan itu dan suaminya kepada Elisa. "Kamu bekerja untuk Tuhan, jadi kami ingin membantumu." Perempuan itu tidak dapat bekerja untuk Tuhan seperti Elisa. Mereka hanya dapat memberinya makan dan membantu Elisa melakukan pekerjaan Tuhan. Elisa sangat bahagia dapat makan bersama perempuan itu dan suaminya. Elisa tahu bahwa mereka juga mencintai Tuhan sebagaimana dirinya. Suatu hari, perempuan itu memberikan sebuah kejutan kepada Elisa. "Mari, ikut aku," katanya. Perempuan itu membawa Elisa ke sebuah kamar yang indah. "Kami membuatkan kamar ini untukmu," katanya. "Tinggallah di sini apabila kamu datang ke Sunem." Elisa sangat senang. Kamar ini sangat indah. Kalian menempatkan barang-barang bagus di dalam kamar ini untukku. Terima kasih. Lalu kata perempuan itu, "Kami senang kamu bekerja untuk Tuhan. Dan kami juga senang
dapat membantumu melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan. Kami bersyukur atas cerita indah tentang Nabi Elisa yang menerima sebuah kamar baru. Kami belajar dari kisah ini bahwa Engkau selalu menyediakan tempat untuk kami, tempat yang nyaman dan aman di mana kami dapat merasakan kasih-Mu. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu berbagi dengan sesama, seperti wanita Sunem yang memberikan tempat bagi Nabi Elisa. Kami juga ingin menjadi anak yang baik, yang peduli, dan membantu orang lain dengan tulus hati. Kami berdoa agar Engkau selalu memberkati keluarga kami, rumah kami, dan memberi kami tempat-tempat yang penuh damai dan sukacita.
Semoga setiap hari kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, seperti Nabi Elisa yang membawa berkat kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.
Oma lihat ke kamera ya. Disebutin nama Oma. Nama saya Wiwi Nata Permana. Bagi Oma GKI Kebonjati itu apa sih? Apa? GKI Kebonjati itu apa buat Oma? Ya saya dari kecil, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, lansia, komisi wanita dulu ya. Saya juga pernah pengurus dan ya sampai sekarang puji Tuhan masih diperpanjang umur saya. Jadi bagi Oma GKI Kebonjati itu apa? GKI Kebon ya saya bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih Tuhan di Kebonjati. Bagi Oma apa makna kata setia? Setia, ya mengikut Tuhan dengan setia, baik kita susah, kita senang, kita yakin bahwa Tuhan ada beserta kita. Sip. Oke, makasih Oma. Mesti ini gemuk banget sih sekarang. Makan aja lo, makan enak. Enggak makan enak. Hah? Kebetulan terjaga. Pakai masker? Ya nggak apa-apa. Kamu nggak usah pegang, gue yang pegang. Lu lihat ke kamera, sebutin nama. Bentar ya. Saya suka berembun kaca. Oh. Ya. Nama. Grady. Apa makna GKI Kebonjati bagi kamu? Tempat menjadi ulangi. Direkam terus kan? Tempat berkumpul sebagai sebuah keluarga. Apa makna kata setia untuk kamu? Setia adalah mendedikasikan hidup kita untuk setiap orang yang kita cintai. Oke, sip. Thank you. 3 hal. Ya, thank you. Pertama, diajak sini ya. Iya. Sebutin nama. Oh iya. Nama saya Nadia. Oke, salam buat Nadia. Apa makna GKI Kebonjati itu apa sih buat Nadia? GKI Kebonjati itu tempat untuk berkembang, terus rumah juga gitu. Apa makna kata setia? Setia itu berarti kita harus loyal dan juga ada untuk orang itu gitu setiap waktu. Oke, sip, itu aja. Thank you ya. Pertanyaannya mesti ada dirubah. Ini aja Bapak.